You are in the sunset. Dog, matahari terbenam. Tuhan kasih heaven, jangan berlagak. Go there, up. Tuhan, kalau Anda nggak kuat, naiknya jangan khawatir. There's so many coach. Bukan di PT Anda, it's angelic. Yang turun, naik. Bukan dancing to help every person. Untuk menolong saya dan Anda, supaya Anda punya akses 24 jam 7 hari. Ini malaikatnya semuanya menolong Anda, dan this ladder ini bisa untuk nggak cuma 1-2 orang, is a million, billions, tidak akan rubuh karena this is set up by heaven. Dan kata Tuhan cukup 2, I am and I will. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan, I am. Good morning semuanya, Anda yang di Sarpini maupun di rumah, dan biarlah kita boleh bersama-sama pada hari ini untuk memasuki seri yang kedua dalam bulan ini, In Between. Kita membicarakan bagaimana perjalanan hidup ini dalam kehidupan kita untuk selalu berada di ruang. Seringkali menunggu ini membuat kita nggak begitu nyaman, membuat kita nggak begitu happy, tapi saya berdoa biarlah In Between ini boleh membawa kehidupan kita. Nah, kita membicarakan bahwa secara teologi in between itu boleh dikatakan already but not yet. Sudah ada tapi belum kita terima secara full. Already but not yet. Nah, seringkali ini satu dilema yang dalam kehidupan kita, next slide, yang membuat kita seringkali terjerat, membuat kita seringkali takut ya. Minggu yang lalu kita telah belajar bersama-sama. Saya pakai whiteboard sedikit ya, blackboard ya, dan siapa tahu begitu diklik keluarnya Argentina dan Swiss. Ini blackboard atau TV anyway. Nah, kita membicarakan tentang janji Tuhan. Sudah ada dalam kita menerima janji Tuhan. Nah, tapi realitasnya ini memang seringkali belum kita alami. Kita mau realitas, kita mau apa sih yang menjadi kehidupan kita, what is the bottom line. Kita telah menerima janji Tuhan dalam kehidupan kita, tapi dalam perjalanan ini tidak mudah. Nah, ini yang seringkali kita berada di satu titik yang kita sebut in between. Ya, in between. Satu challenge, satu perjuangan kita. Nah, pada waktu in between, kita menyadari minggu yang lalu Pastor Andi sudah mengajar kita untuk OTW ya. Kemana kamu OTW? OTW itu Open to Wonder. Minggu yang lalu kita telah belajar dari Pastor Andi Open to Wonder, dan disinilah kita selalu dihadapkan. Dan minggu yang lalu dalam OTW ini in between kita merayakan ulang tahun daripada pastor kita yang kita cintai, Andi Halim itu ya. Kok nggak ada happy birthday-nya itu ya. Nanti dirayakan in between ini ya. Ini kebaktian pertama agak sedikit kosong karena semua pasti sedang nonton Argentina itu ya. Nanti kebaktian kedua kita in between, kita rayakan bareng-bareng, itu surprise untuk Andi. Anyway, it's not surprise anymore. Jadi kita belajar ini, challenge dalam perjalanan kita semuanya. Nah, dalam in between ini minggu yang lalu kita telah dipesankan dengan jelas sekali, don't let your confusion become your conclusion. Jangan kebingungan ini membuat kita sebuah satu konklusi, karena Anda belum selesai, Anda dan saya belum selesai. Karena Alkitab ini penuh story dengan in between ini. Abraham terima janji in between, Yusuf terima janji in between, Daud terima janji in between. Nah, seringkali anak-anak Tuhan tidak menyadari bahwa in between ini kita bertanya, where God live? Di mana sih Tuhan berada ini? Where God live? Di mana Tuhan ini? Kalau kita membahas ini, where is God? Kok kelihatannya doa tadi dalam satu pasal satu hari tadi, minta satu doa dijawab dengan doa yang lain.
Nah, kita akan bahas bersama-sama karena kejadian 28 ini merupakan turning point untuk Anda dan saya bisa mengenal rencana Tuhan. Where God live, Tuhan ada di mana? Hadiratnya di mana? In every time sedang kita in between ini. Nah, kita melihat journey yang luar biasa karena in between ini Anda dan saya selalu berada di certain place. Ini yang seringkali kita nggak pahami. Kita berada di satu tempat, very certain, yang mungkin kita semua alami dan kita merasa tidak nyaman, certain place. Kejadian 28 ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama, Kejadian 28. Disinilah Tuhan menemui kita secara nggak terduga. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat. Ia sampai di suatu tempat, you know, bahwa ini ceritanya dia sedang run away from home. Dia sedang lari meninggalkan rumahnya dan dia sampai di suatu tempat. Scripture menuliskan setelah itu tempatnya mana. Tapi dia nggak tahu. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Jadi bukan berarti dia mau tinggal di situ, tapi it's already dark. It's nggak ada perjalanan lagi yang bisa ditempuh. It's a certain place yang membuat kita seringkali bingung, yang membuat kita seringkali mendapat tantangan demi tantangan. Certain place disinilah kita seringkali begitu banyak dengar atau begitu banyak kekecewaan, maybe certain place bagi sebagian Anda ICU, mungkin ada yang rumah tangganya sedang at the edge of divorce, mungkin ada yang bisnisnya sedang trouble, dikatakan itu karena matahari telah terbenam, lalu ia mengambil sebuah batu yang terletak di atas tempat itu. Jadi jelas sekali Yakub ini lari nggak bawa apa-apa, apa yang ada situ dia bawa batu. Ini nggak common sense karena dikatakan ia mengambil sebuah batu dipakainya sebagai alas kepala. Ada nggak yang pernah ambil batu untuk bantal bagi Anda tidur? Angkat tangan. Ada pernah yang tidur di atas batu karena nggak ada pilihan? Yang benar kalau saya sih nggak usah ambil batunya lah ya, udah tidur aja di atas atau di jalan atau di mat atau di tanah tersebut. Tapi Yakub mengambil batu yang ada di dekatnya, lalu dipakai sebagai alas kepala, lalu ia membaringkan dirinya di tempat itu. A certain place, suatu tempat yang seringkali saya dan Anda tidak kenali dengan baik. Kata-kata satu tempat ini dari konteksnya yaitu Makom. Makom itu bukan sekedar lokasi geografis, tapi tempat di mana Allah menyatakan dirinya atau bertindak secara khusus. It's a Makom, tempat yang mungkin kelihatannya tidak ada masa depannya. Tempat yang kelihatannya sudah dead end. Tempat yang membuat kita mau maju nggak bisa, mau mundur rumah kita yang kita atau masalah-masalah lalu yang kita coba hindari. Kita berada di Makom. Jadi satu tempat yang bisa mengerikan, satu tempat yang unknown dalam kehidupan kita. Nah disinilah keajaiban daripada Tuhan. Karena di suatu tempat ini seringkali God often meet us in unplanned places. Seringkali Tuhan menemuin kita di tempat-tempat yang rasanya tidak mungkin ditemuinya. Atau seringkali tempat ini tempat yang sangat lemah, tapi bisa menjadi kekuatan daripada kita semuanya. If kita tetap OTW. Kalau kita open to wonder, certain place ini bisa menjadi tempat di mana Tuhan menjumpai kita unplanned. Temuin aja. Karena Tuhan bukan seperti presiden. Banyak protokolnya sehingga Anda janji Anda mau ketemu hari Selasa, mungkin Selasanya tahun depan. But God is different. Berapa banyak mengucap syukur bahwa Tuhan kita bukan seperti presiden. Atau seperti bos perusahaan yang Anda harus tunggu. Seringkali justru
Kita nggak tahu, kita nggak buat janji, tahu-tahu dia show up. Tahu-tahu dia menunjukkan dirinya. God speak loudest when life become hardest. Di saat yang terberat, suara Tuhan terdengar paling keras. This is the plan dalam certain place ini. Karena dalam certain place ini seringkali tanpa kita sadari ya, kita banyak bumpy roadnya, atau saya sebut ini hell voice atau hell break loose lah itu ya. Suara neraka, mau udahlah, halalkan semua sara, ya udahlah, divorce aja, ya udahlah, just forget it, ya udahlah, lari aja, utangnya nggak usah bayar, ya udahlah, do whatever, yang penting kamu selamat. In certain place ini, there's so many voice yang tanpa kita sadari bisa mengganggu attention kita kepada Tuhan. But Tuhan ini luar biasa. Tuhan ingin Anda dan saya berada di Mahom, dia seolah-olah masukin kita dalam sebuah training center di mana Anda dan saya diproses. Seringkali Tuhan tidak langsung mengubah tempat kita, dia lebih dahulu mengubah cara kita melihat dia di tempat itu. Bagaimana cara kita melihat Tuhan in that place. Tempat yang kelihatannya is so dark, matahari sudah terbenam, gak ada pilihan lain. Setiap kita ada that journey. Ada dalam satu perjalanan. In my early days, ambil contoh, certain place itu bagi saya waktu saya umur 19 tahun. Kemarin saya ketemu dengan sahabat saya yang sudah 40 tahun saya gak ketemu. Saya lagi mau makan sama Pastor Tony, makan di Delima Karawaci, sudah pesan makanan, lalu kena AC, saya katakan, yuk Ton kita pindah aja, mau pindah sebelah kanan yang sepi. Tapi saya nggak seneng, saya maunya pindah di sana tengah. Ini ada meja, ada orangnya, kanan ada mejanya, pindah tengah. Itu jarang sekali saya mau. Mau ke banyak rame orang itu kan gak enak, paling enggak kan ngobrol, apalagi kita lagi ngobrol sama Pastor Tony. Enggak taunya saya pindah di tengah situ, sebelah kiri ada orang, sebelah kanan ada orang. Saya duduk, lalu sebelah kiri saya dengar suaranya. Sebelah kanan saya sudah kenal beliau, tapi sudah lama enggak ketemu, jadi wajahnya juga sudah sedikit berbeda. Jadi dia tersenyum pada saya katakan, saya lihat, ya singkat cerita, the next day kita berada di kantor saya di Karawaci, kita ngobrol. Dan dia bertanya, what happened? What happened? Saya menceritakan certain place saya 40 tahun lalu, misalnya Fresno. Satu kota kecil yang pada waktu itu tidak ada highlight untuk orang Indonesia akan belajar di Fresno. Tapi di tempat ini, tempat yang kelihatannya saya tidak tahu, karena saya tidak punya rencana ke Amerika, tapi karena sebuah nubuatan, kita mendarat di Fresno, kita nggak tahu apa-apa, kita cerita sepanjang 40 years, what happened di Fresno. Yang tidak mungkin, yang bagi saya udahlah, karena saya 3 bulan, 6 bulan setelah itu balik lagi, nggak tahu apakah saya bisa kembali di sini. Saya tidak tahu tempat ini adalah certain place yang akhirnya Tuhan membuka mimpi demi mimpi sampai terjadi dari kehidupan IFGF di seluruh dunia ini yang ada di 70 negara pada saat ini. Kita nggak tahu tuh certain place dalam journey kita masing-masing. Tapi tidak sekedar certain place saja, Yakub mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dia mengalami certain dream, ada mimpi yang luar biasa. Minggu yang lalu kita telah bahas bersama-sama tangga. Ada certain dream yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan Anda dan saya. Kalau kita baca dalam Kejadian, next slide, Kejadian 28 ini, ya ayat 12, 13, 14, di situ dia tertidur di atas batu, maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ya, ujungnya sampai di langit.
is ujungnya is right in heaven. Ada the voice from heaven yang Tuhan mau untuk berikan, katakan kepada Anda semuanya itu. Ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. A certain dream. Nah, teman-teman kita harus lihat, heaven is more than what you think. Heaven bukan sekedar story daripada tangga Yakub saja. Heaven is more than what you think. This is the challenge. Seringkali kita mendengarkan suara ini, the hell break loose. Nah Tuhan mau, look, stop ini. Dan engkau diberikan tangga, akses. Di mana surga berbicara dalam kehidupan Anda dan saya. Heaven is more than what you think. Maka itu seringkali kita berdoa Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. We pray every single day. Your kingdom come, your will be done. On earth as it is in heaven. Dikatakan set the world right. Do what's best as above, so below. That's the message. Jadi heaven is more than what you think. Ada mimpi yang luar biasa yang Tuhan akan memberikan. This is the access. Ini ada akses yang Anda dan saya dibawa in between, OTW untuk Anda mengalami realitas, open to the wonder yang Tuhan ingin berikan dalam kehidupan Anda, dan seringkali Anda diberikan tangga supaya Anda bisa mengalami perjumpaan atau Anda bisa membawa atau menolehkan pandangan Anda ke surga. This is access yang kelihatannya buntu. So guys, kalau ke depan aksesnya buntu, look it up untuk melihat sebentar. Situ ada tangga turun untuk Anda dan saya. It's a journey yang Anda dan saya mau dibawa oleh Tuhan. Perhatikan ayat ke-16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, ketika Yakub bangun, semua katakan bangun. 1, 2, 3, bangun. Jadi kalau di gereja jangan ketiduran, tapi harus apa? Bangun. Senggol kanan kiri, bangun lo, bangun. Tadi pagi bangun jam 2 ya, nonton bola ya gitu. Ketika Yakub bangun, 1, 2, 3. So face the reality. Wake up. Don't sleep. Wake up. Sudah ada tangganya. Wake up, wake up. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya, wow, Tuhan ada di tempat ini. Dan aku tidak mengetahuinya. Wow, Tuhan ada di tempat ini. Berapa banyak familiar dengan ayat 16 ini? Can I see your hand yang Anda sudah sering mengalami ayat 16 ini, angkat tangan. Enggak ngalami. Datang di Balai Sarbini, diajak nyanyi, diajak tepuk tangan, enggak kerasa apa-apa. Padahal Tuhan ada di tempat ini. Berapa banyak ngalami enggak? 52 minggu setiap hari Tuhan ada di tempat ini. Masalahnya Anda dan saya seringkali tertidur, enggak bangun. This is so familiar. Tuhan ada di tempat ini. Aku tidak mengetahuinya. Aku tidak mengetahuinya. So in between, perhatikan Kejadian 28 ayat 16 sampai Kejadian 28 ayat 22. In just beberapa ayat, Yakub bangun dari tidurnya. Ayat yang ke-16, perhatikan ayat yang ke-22, saya jam.
Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini, batu yang tadi dikatakan sebagai bantal, aku akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadanya. It's so drastic. Dari tempat di mana dia ada di certain place, dia mulai memutuskan untuk stop the voice from hell, atau hell's break loose, di stop. Lalu dia mulai melihat tangga ini, Thy kingdom come, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga, certain dream. Lalu dia mulai mengalami dalam perjalanan 6 ayat itu, beberapa dikatakan itu momen kurang lebih hampir 2-3 jam ya, atau 4 hours. Beberapa komentator mengatakan waktu dia bangun, dia melihat itu, dia merenungkan, dia melihat akan apa yang terjadi dengan bapaknya Ishak, Abraham, engkongnya, lalu dia bangun, dan dia bangun itu bukan karena dia kepingin bangun, tapi ada beberapa yang mengatakan dia terbangun. Dia terbangun. Many times mungkin Anda merasa gak ada jalan tapi terbangun. Disitulah batu itu bisa mengalami perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan Anda dan saya. Listen teman-teman, batunya sih gak berubah, jalannya tidak berubah, tetapi Yakubnya berubah. The stone is still the same the stone. Ketika seseorang berubah karena melihat Tuhan, tempat yang paling tidak nyaman dan keras pun dapat menjadi Bethel. Rumah Tuhan, Bethel. Dari kata Bet, rumah, El, Tuhan. Batunya enggak berubah. It's just the same. Dari pertemuan yang kemarin, di situ kita membicarakan, how can it be? Dari perceritaan Fresno sampai perceritaan di Karawaci, kita mulai membicarakan apa yang Tuhan maukan sih. Tapi lepas daripada itu, enggak cuma masalah apa yang terjadi next, realitasnya kita enggak ngelihat. Tapi ada beberapa realitas dari Fresno ini yang udah terjadi. Sampai di 70 Nation, sampai di mana-mana yang saya nggak pernah bayangkan. Dan tempat itu adalah Bethel. Tempat itu adalah Bethel. Dan bertiga setuju. We grow up in Bethel. Kita bertumbuh dalam Bethel. 40 years saya bertumbuh dalam Bethel. Rumah saya sebagai rumah IFGF. And the body of Christ of course. So truth matter, freedom happens when truth is known. Kebebasan terjadi saat kebenaran disadari. Minggu yang lalu, Pastor Andi sudah membicarakan, so we better have a truth dalam perjalanan kita semuanya. Truth matter in our journey. Every one of us, the voice of heaven ini begitu penting sekali dalam journey. Nah, dalam Kejadian 28 ini merupakan in between, turning point. Ada 2 kata yang saya berdoa, until you meet him face to face, sampai Anda berjumpa dia muka dengan muka, karena in our journey, apapun iman yang Anda percayai, apapun juga, semuanya still in between, already but not yet, sampai kita ketemu. Paul mengatakan, we will see you face to face. Aku melihat begitu banyak angle dalam journey-nya. Seperti dalam cerita yang lama, kita dikasih sebuah gajah yang gede, lalu Anda pegang kakinya, oh ini kok seperti pipeline ya, Anda ngelihat buntutnya, ini kok seperti tali ya, Anda lihat kepalanya, you describe everything, everybody touching the elephant. Anda ngelihat apapun angle yang Anda sedang alami, because you are OTW, make sure Anda is open to wonder. Ada one principle yang tidak boleh Anda dan saya lupakan dalam kehidupan kita. The next slide, this is very important. 2 kata from heaven yang harus ada dalam kehidupan Anda adalah I am and
I will. Ini sebuah kata yang luar biasa indahnya, I am and I will. Saya berdoa apapun journey Anda selalu mengeko kebenaran ini, I am dan I will. I am, voice of the heaven, and I will dalam journey Anda, OTW. I am and I will. Perhatikan dalam Kejadian 28 ayat 15. Yuk kita baca bersama-sama supaya kita bisa semangat. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. This is the voice of heaven. I am and I will. I am and I will. Aku. Lalu dikatakan, aku akan. It's just I am and I will. In every journey, OTW kita. Dia tidak mengatakan, you must. No. Dia tidak mengatakan, if you perform. It's very clear. Anda dan saya mungkin contribute zero, nothing. You are in the dead end. Jangan berlagak lah guys. You are in the sunset. Dark, matahari terbenam. Tuhan kasih heaven, jangan berlagak. Go there, up. Tuhan, kalau Anda nggak kuat, naiknya jangan khawatir. There's so many coach. Bukan di PT Anda. It's angelic yang turun, naik. Bukan dancing to help every person untuk menolong saya dan Anda supaya Anda punya akses 24 jam 7 hari. Ini malaikatnya semuanya menolong Anda dan this ladder ini bisa untuk nggak cuma 1-2 orang, is a million, billions, tidak akan rubuh karena this is set up by heaven. Dan kata Tuhan cukup 2, I am and I will. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan, I am. Ya nggak katakan, you must do this, then I will know. You have to perform this, then I will know. This is truth matter dalam journey Anda dan saya, I am and I will. Bethel, sesuatu yang luar biasa. No, langsung menjadi Bethel. It's amazing. The whole journey OTW ini, akhirnya kita menyadari where God lives sih. Di mana Tuhan hidup ini? Is a Bethel. Is a Bethel. Rumah dalam budaya Ibrani itu bukan bangunan. Tapi rumah dalam budaya Ibrani itu adalah tempat acceptance. Tempat di mana dia di welcome. Rumah itu tempat di mana semuanya terbuka. Artinya apa? Where God lives, Tuhan gak dibatasi oleh lokasi. Tadi dikatakan batunya gak berubah. Jalannya nggak berubah. Disinilah Anda dan saya diajak untuk mengalami hadirat Tuhan. Disinilah aku mengalami Allah. Disinilah aku mengalami Allah. Where you and I welcome God. God is at home. He is there. Where God live, di mana Tuhan hidup, di mana Tuhan berada, is not just heaven. Dia turun. While you are OTW. While you are open to wonder, He is there. I am. And I will. Ini kata yang luar biasa. I am. Perhatikan baik-baik. I am with you. Membicarakan the presence of God. I am with you. I will keep you. Membicarakan proteksi daripada Allah. I will bring you back. Membicarakan purpose. I will never leave you.
membicarakan promise. Perhatikan baik-baik. Ini Yakub dalam kondisi lying, menipu, mencuri hak Esau, lari dari rumah. Dia nggak punya rumah, nggak punya masa depan. Adanya batu atau one word, fail, gagal. Hari ini saya nggak tahu berapa banyak orang sukses di tempat ini. Atau mungkin banyak orang yang gagal di tempat ini. So today, your sunset, Tuhan mau berikan the ladder, access, toward. Yang saya berdoa, tidak pernah Anda dan saya lupakan. I am and I will. I am and I will. I am menjawab ketakutan kita pada hari ini. I will membicarakan kekhawatiran kita tentang masa depan. That's it. Now I am. The future I will. Setiap kita diajak untuk mengerti ini. Listen. I am. Tuhan tidak memulai dengan I will bless you atau I will prosper you. Tapi dia mulai dengan I am with you. Tadi pagi saya bangun lagi, saya sadari wah retanya kehadirannya itu lebih besar daripada pemberiannya. Banyak kita cuma cari gift-nya, tapi nggak mencari giver-nya, nggak ngerti. Sebelum dia memberi sesuatu, dia memberikan dirinya terlebih dahulu. I am, I am. Jadi karakternya dirubah semuanya. I am with you. Di musim in between, kebutuhan terbesar adalah penyertaan daripada Tuhan. He promised not memberikan wealth, sukses, enggak. Tapi dia memberikan dirinya terlebih dahulu. I am. I will keep you. I will watch over you, protect you, guard you. I will bring you back. Tuhan sudah tahu the end of Jacob. Nanti juga akan jalan. Karena ceritanya itu masih berlangsung kurang lebih 20 tahunan guys. Sampai digenapi realitasnya. But Tuhan ngomong, I will bring you back. Kalau Anda baca dalam Kejadian 3:1-3, look, return to the land of your father, I will be with you. Kamu kembali aja, tapi dalam journey, OTW, jangan takut. Anda tanya, where are you? OTW. OTW, walaupun sedang mandi, kalau kita tanya orang, OTW. Padahal lagi mandi tuh, OTW. Ya kan? Listen, apapun alasan Anda, when you are OTW, you will experience where God live. Anda dan saya akan mengalami di mana Tuhan itu hidup, Tuhan itu hadir. So apa sih yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Cuman 3 hal aja saudara teman-teman. Kejadian 28 ayat 16-17. Ketika Yakub bangun dari tidurnya berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Wow, this is awesome. You are awesome in this place, mighty God. Tiba-tiba, wow, ini dulu sunset. Kok bisa gitu? Abba Father. It took him few hours to experience reverence. Dia mengagumi, I see him, I see him. Kita tidak bisa sungguh-sungguh melihat Tuhan tanpa berdiri dalam kekaguman akan Dia. That's why years after years, saya ajak untuk Anda, when you are worship at 9 o'clock, don't come. Be here at 8:15. You want to see Him, reverence. Everyone takes time to build this. Everyone takes time to climb on this. Heaven-nya udah sediain. Jangan jadikan habit untuk oke lah, telat gak apa-apa. No, you have to listen from heaven. I want to be here. I want to be ready. Presiden yang 5 tahun sekali aja Anda gobres tengah mati,
sebagian dimaki-maki. So I see him reverence. This is the response in between. Perhatikan baik-baik. Dia ngelihat, oh mighty God. Lalu ayat 19 dan 18-19. Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dijadikannya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak di atasnya. Ia menamai tempat itu Bet-tel. Dahulu rumah kota itu adalah Luz. He remember. Listen, Bet-tel bukan saya yang menciptakan. Bet-tel adalah Anda dan saya yang you rename it. Is this Bet-tel for you? If you don't see this is a Bet-tel for you, Anda ngelihat ini adalah liturgi keagamaan. Nah, saya mengucap syukur sejak saya bertobat. Every day is the day of the Lord, but Sundays, man, I just want di mana 2-3 orang sehati. I want to be with my spiritual family. I want to be worship. I rather hear than preaching to 1 million people. It's okay, but here is a family. You go back home. Anda berada di Bet-tel. Anda tidak sekedar reference him. You remember, you honor him. Anda menghormati dia. Apa yang Tuhan kerjakan dalam satu momen seharusnya menjadi peringatan yang dikenang seumur hidup. Seumur hidup. I can tell generation after generations about Fresno. I can tell generation after generation dari Fresno menuju ke Jakarta. I can tell from generation ke generation dari Dom 1 di WHC sampai Dom 2 di Sarbini. Saya bisa ceritakan from generation ke generation sampai Dom ketiga masih OTW, yaitu ada di sebelah kita. It's a journey. Banyak orang mengatakan, Pak Jimmy kenapa you lakukan ini, politik dan sebagainya. Karena the heaven speak very clearly. Gak mungkin ada Dom 1, lalu Dom kedua, lalu ada Dom ketiga. Nangkep ya, itu gedung MPR dan DPR. Some people don't want it, but where God live, dunia hancur bukan karena orang jahat. Indonesia Jawa hancur oleh karena orang benar diam saja. That's what happened. And then in between, dia respon. Dia mulai surrender. Perhatikan ayat 20-22. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini. Ini bukan berarti Yakub gak percaya loh teman-teman, ini salah. Teologi Anda harus sedikit pinter nih. Dia merefleksikan, dia mengeko tentang Kejadian 28, 13, 14, 15. Kan dia ngomong tuh, Allah ngomong, mimpi dalam mimpi dia ada pembicaraan. Lalu dia mengeko, jika Allah menyertai aku di jalan yang kutempuh, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Ingat, I will bring you back. Maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, aku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Udahlah, kita nggak usah teaching too much tentang perpuluhan karena so many error. Look, orang mau betelnya, orang mau hadirat Tuhannya, lalu sok pinter itu. Wow, kalau perjanjian baru nggak ada dan supaya udahlah nggak usah debat. You baca ayat itu aja, kalau nggak mau sobek ayat itu. You laporan sama yang menulis itu. It's just there, it's there, it's there. Setiap minggu kalau ada envelope honor, it's not necessary the pastor need your money or I need your money. It's we just want to honor semuanya. Karena ini OTW where God live, sesuatu yang luar biasa. He surrender. Anugerah the grace who start, diresponi dengan berserah di dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. So, yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Perhatikan ini janji Allah yang
Anda telah terima. In between you are all the way. Where God live? Where God live. Perhatikan, two things. Di mana Tuhan hadir. Bethel. Kalau Bethel sedikit abstrak. Walaupun setiap minggu Anda ngalami. Where God live? Where God live? This is where God live. I am and I will. I am membicarakan kekhawatiran, ketakutan pada hari ini. Today. Tapi kalau will, the future. Jadi hari ini masa depan Anda sudah Dia berikan untuk kehidupan Anda. Dan yang percaya katakan amin. Ya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ini luar biasa. Don't be afraid. Don't be afraid. Where God live, there will be always reverence, remembrance, and respond di dalam kehidupan kita semuanya. Thank you, Lord. You are awesome in this place, mighty God. Abba Father. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of my praise. To you I praise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of my praise. You are happy reign. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of my praise. To you I happy reign. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. Tuhan, aku berdoa untuk pagi hari ini ya Tuhan, untuk setiap pribadi demi pribadi. Saya nggak tahu perjalanan kami in between in this journey. Tapi hari ini firman Tuhan berbicara kepada Anda dan Anda punya Tuhan, I know I'm in the certain place. Tuhan, aku percaya, aku berdoa untuk certain dream Engkau berikan dalam hidupku ya Tuhan. Untuk aku boleh mengalami a rema, I am and I will from you. Apapun pergumulan Anda, mungkin Anda in the midst of family trouble, relationship, business, any challenge dalam hidup Anda. Rasanya sunset, angkat tanganmu dimanapun Anda berada. I just want to pray for you. Tuhan, aku berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini ya Bapa. Oh Tuhan, Kau jamah setiap every single hands yang di rumah ya Tuhan, yang di tempat ini. I speak life, I speak freedom, I speak leader. Aku berdoa Tuhan untuk tangga dari surga ke bumi, ke tempat mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh God, Engkau jamah setiap kami satu demi satu. Oh thank you Jesus. Tuhan, aku berdoa Engkau jamah ya Bapa setiap pribadi demi pribadi di dalam setiap kehidupan mereka. Oh Roh Kudus, Engkau lakukan karyamu yang ajaib ya Tuhan. I am and I will boleh menjadi rema dalam kehidupan kami hari ini sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Engkau menyertai hidup kami sekarang maupun masa depan kami. Engkau pagari, You protect ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan.
di dalam perjalanan kami satu demi satu. As we OTW, open to your wonder, kami boleh melihat Engkau hadir dimanapun kami berada. That's a true battle in our life, di dalam perjalanan kami. Oh Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan, Kau jamah. Hira bakata, terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu ya Tuhan. We bless you Lord, we bless you Lord. Pada hari ini jika Engkau mendengar firman Tuhan dengan segenap hatimu, Allah akan memberkati lumbung-lumbungmu hingga berlimpah-limpah, sehingga Engkau tidak meminta pinjaman, melainkan memberikan pinjaman. Allah akan mengangkat Engkau menjadi kepala bukannya ekor. Hidupmu akan selalu dipenuhi dengan iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga apapun yang kau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia akan membuat Anda semuanya berhasil. Hari ini sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, Amin. God bless you. Happy Sunday guys.